Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau menuliskannya begini, kata bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan wa jarra asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah dalil, yang mengatakan ada contoh. Satu ada dalil, ada contoh. Dua ada dalil, ada contoh sementara. Yang ketiga ada dalil tapi nggak ada contoh. Ada dalil tapi nggak ada contoh. Dalilnya ada, contohnya nggak ada. Awas, jangan terjebak nih. Ada yang mengatakan kalau setiap yang nggak ada contoh itu bid'ah. Belum tentu. Kalau ada dalilnya boleh. Apa yang paling gampang? Paling gampang begini. Saya mau tunjukkan misal. Anda kalau zakat pakai apa? Tapi saya sesuai disiplin saya begini. Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Bapak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU. Tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan saya termasuk di dalamnya. Itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu an Sohah dengan kitabnya bin Bas. Judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau menuliskannya begini, kata bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan wa jarra asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dhalalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dhalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang nabi saja bilang satu, semuanya dhalalah kok dia bilang dua kan. Diredaksikan jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau, menyanggah itu dengan mengatakan, jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan. Dan Rasulullah bahkan iskal. Kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya tuh gerutu. Ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu ini? Dilaporkan ke saya.
Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah. Maka fa'ana uhibbuha. Saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah minhu sabqi ta'limin minhu tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi. Dan ada terjemahnya lagi. Sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan pasti kalah. Redaksinya itu Jaro'a itu wani pakai Hamzah. Kedua, saya ingin cerita dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi soro mukminan. Lah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan madzhab aneh. Yang kafir puluhan tahun iyan tahu yufar lahum ma qad salab bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun sing yakunu bihal kafiru musliman menjadi kalimatun yakunul mukminu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah, saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi. Di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabit sahabat ahli sunnah. Sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak Syiah itu ahli sunnah. Hanya itu saja perbandingannya. Kalau ikramus sahabah ya ahli sunnah, kalau sabit sahabah ya Syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil. Sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Yang kira-kira mungkin Gus Yofur dan kawan-kawan nambahin Nusantara gitu. Nah, nanti ini bagiannya Gus Yofur, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan suatu masalah dalam syariat Islam itu adalah ikhtilaf atau bid'ah. Ya, mudah, keluarkan dulu turunannya. Ikhtilaf itu apa? Bid'ah itu apa? Kalau selain bid'ah pasti ikhtilaf. Ya kan? Baik, sekarang bid'ah apa itu bid'ah? Dari kata bada'a yabda'u sesuatu yang baru. Setiap yang baru disebut dengan bid'ah. Baik, tapi kalau dikaitkan dengan agama, maka ayo kita lihat definisinya. Segala sesuatu yang dipandang sebagai ibadah. Ingat, sebagai ibadah. Jelas? Baik, yang tidak terdapat dalil dan atau contohnya dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran ataupun Sunnah. Lihat kalimatnya, dalil dan atau contohnya. Kalimat mesti lengkap sini. Kalau Anda kurangi satu, maka keluar dari definisinya. Nggak boleh. Definisi harus jami'un mani'un, mencakup semua unsur yang terlibat di dalamnya, mengeluarkan yang tidak terkait dengannya. Ya, itu yang disebut dengan ta'rif, definisi. Awas, ada yang berkata begini, semua bid'ah itu yang tidak ada contohnya, itu kalimat kurang lengkap. Karena tidak setiap dalam syariat yang nggak ada contoh itu bid'ah, tidak. Saya turunkan ya. Yang disebut ibadah, yang tidak terdapat dalil dan atau contohnya. Ada 4 jenis dalam syariat kita yang mesti kita ketahui. 3 benar, satunya bid'ah. Yang pertama, ada ibadah dalam syariat yang ada dalil, ada contoh. Jelas, seperti sholat. Dalil ada, contoh ada. Makanya nggak boleh keluar dari contoh. Sampai Nabi menegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti proses melihat saya salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Jangankan kita sekarang hidup di zaman Nabi salat tidak seperti contoh Nabi dipersoalkan oleh Nabi. Seperti kisah Khalad Az-Zuraiki yang lalu di Al-Bukhari nomor hadis 357, hadis Muslim nomor hadis 397. Saya sudah jelaskan ini. Ini nggak ada masalah. Yang kedua, ada dalilnya, ada contohnya dan contohnya bersifat sementara. Ini pun tidak masuk bid'ah. Tidak masuk bid'ah. Karena dalil masih ada dan Nabi contohkan. Sementara Nabi diduga tidak mencontohkan lagi atau mencontohkan tapi tidak setiap waktu. Tapi sahabat ada yang mempraktekkan dan Nabi tidak melarangnya. Ini artinya masih boleh. Seperti kunut. Kunut. Ya hati-hati. Terjadi peristiwa Bi'r Ma'unah, datang sementara utusan ya dari satu daerah, Bi'r Ma'unah, distrik Bi'r Ma'unah datang kepada Nabi menyampaikan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
di tempat kami masuk Islam. Banyak, bedol desa, satu tempat masuk Islam. Senangnya Nabi luar biasa. Dia katakan, tolong utus kepada kami orang-orang mengajarkan Quran. Maka diutus 70 penghafal Quran. 70 penghafal Quran. Di awal-awal masa dakwah. Ternyata ketika di perjalanan, Allahu Akbar, terjadi peristiwa yang di luar nalar. Kita sebagai manusia dan Nabi pun, nah ini hikmahnya nanti ada. Ya, hikmahnya ada. Baru disampaikan setelah peristiwa itu terjadi. Ini ternyata mereka semua disiksa. Dan kemudian dieksekusi, meninggal. Ya, Nabi kemudian ditipu oleh orang-orang ini. Berbuat makar mereka. Ya, tapi nanti Allah izinkan untuk memberikan hikmah besar dalam kehidupan Nabi. Karena ini masih di awal dakwah. Ya, supaya Nabi bersabar. Baik, singkatnya ketika terjadi itu semua, Nabi sedang menunaikan sholat, turunlah malaikat menyampaikan peristiwa ini. Riwayat menyebutkan sebelum ruku, ya dalam versinya Imam Malik, riwayat menyebutkan bangun dari ruku, dalam versinya Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika disampaikan itulah Nabi kemudian berkata, Allahumma adzibhum, Allahumma al'anhum, Allahumma al'anhum, Allahumma al'an bani kita, bani kita, bani kita. Disebutkan, ya Allah tolong laknat si fulan, tolong hukum si fulan. Ya, nilai kemanusiaannya muncul, memohon kepada Allah untuk menghukum orang-orang ini. Ya, kan di awal masa Islam, 70 orang dieksekusi dan seterusnya. Maka dalam sebulan berjalan turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129 itu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, jangan cepat marah begitu. Ya, kamu tidak punya hak. Lihat, kamu tidak punya hak sedikit pun untuk memberikan hidayah pada orang lain atau untuk menghukum orang karena pernah berbuat salah. Dimaksud ayat Quran ini, ya Nabi punya kewenangan untuk berdoa. Tapi karena ini masa dakwah, Nabi itu bedanya untuk umat sampai akhir zaman. Bukan umat-umat di awal masanya saja. Kalau sikap cepat berdoa seperti nabi-nabi yang dulu karena umatnya terbatas minta diadab, nanti banyak umat yang akan diadab. Ini masih awal perjalanan. Jadi kata Allah, arahkan pada doa yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Toh boleh jadi orang-orang ini mungkin ke depan dia bertobat. Kan tidak tahu apakah dia bertobat atau tidak kan? Nah, ini adab dari Al-Quran supaya kalau kita melihat sesuatu arahkan pada yang baik dulu. Nabi bukan salah, bisa saja Allah memberi petunjuk kepada Nabi, langsung berdoa begini, bisa kan? Ya, tapi itu dibiarkan terjadi dengan ketentuan Allah, kadar Allah supaya menjadi pelajaran bagi kita di masa yang akan datang. Jadi hukum. Baik, maka setelah itu diduga Nabi tidak membacakan lagi doa yang dimaksudkan, tapi mengajarkan doa yang indah kepada dua cucunya, Al-Hasan, Al-Husain, khususnya Al-Hasan dengan temannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Baik, apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Lihat doanya. Jangan-jangan kita panjatkan tapi kita enggak paham artinya. Allahumma hdini fi man hadait, duhai Allah, mohon berikan aku hidayah dan tempatkan aku di tempat-tempat orang yang dapat hidayah. Wa'afini fi man afait, sehatkan aku ya Allah dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Jadi kalau kerja orang-orang yang sehat, bertetangga dengan orang yang sehat, orang dapat hidayah, orang baik. Wa tawallani fi man tawallait, palingkan aku dari keburukan dan tempatkan aku di tempat orang yang selalu memalingkan diri dari keburukan. Wa barik li fi ma atait, dan berikan keberkahan dari setiap apa yang kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan mohon ya Allah, jauhkan aku dari segala keburukan yang telah tetap di muka bumi ini. Mohon jangan jadikan itu menyentuh diriku. Saya mau tanya, itu doa yang baik atau doa yang buruk? Bedakan dengan doa pertama. Allah hukum si fulan, azab si fulan dan sebagainya, diganti. Satu permohonan dipanjatkan kepada Allah, nilainya baik, disebut dengan kunut namanya. Makanya perempuan disebut qanitat karena boleh taat pada suami pada yang baik-baik. Yang tidak baik boleh ditolak. Ingat pada itu di pagi ya? Baik, tuh. Baik, sekolah kang baik. Baik. Lihat teman-teman, disebut dengan kunut, maka dari situ diistilahkan doa kunut, doa yang baik-baik, minta pada kebaikan, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ apa yang terjadi? Baik, sebagian sahabat praktekkan, ada yang diwitir, kan? Witir Ramadan, ada yang 10 hari terakhir, ada yang kemudian membacakan di subuhnya, ada yang tidak sama sekali. Sedangkan Nabi ada yang mengatakan tidak praktekkan sama sekali, ada yang mengatakan sesekali dan sebagainya. Tapi poinnya ketika sahabat praktekkan, Nabi tidak melarang, disebut dengan takrir. Jelas? Maka dari sini disimpulkan oleh para ulama. Ulama yang melihat bahwa Nabi memberikan isyarat dengan doa yang baik, itu tandanya dibacakan. Ya, kalau Nabi nggak bacakan, barangkali sebagai adab dari sebelumnya. Karena Allah menegur dengan ayat tadi, maka Nabi mengajarkan pada yang lain sekalipun beliau tidak bacakan sendiri. Karena takrim pada ayat yang semula. Ta'dib, adab dari ayat yang turun sebelumnya. Maka dari sini, ini yang paling menarik. Imam Malik memilih untuk membacakan. Tapi bacanya sir. Jadi setelah rakaat yang kedua, dia baca surah, kemudian sebelum ruku dibacakan sir. Setelah baca surat misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka masing-masing doa kunutnya sir. Ya Allah madini fiman hadid wa afni fiman selesai. Enggak dikeraskan. Imam Syafi'i mengambil yang dikeraskan. Populer sekali, ya kan? Pada saat salat subuh rakaat kedua, kemudian i'tidal dibacakan. Baik. Sedangkan kemudian Imam Abu Hanifah memilih tidak mengerjakannya.
Kata Imam Abu Hanifah, sebelumnya kan nggak ada kunut subuh. Ada istiwa itu aja, kan? Kemudian kunut, sebelumnya doa biasa, diganti jadi kunut, tapi Nabi pun dalam hadis-hadis penelitian beliau nggak kunut. Artinya apa? Nabi nggak kunut, nggak ada syariat kunut sholat subuh. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Baik ya? Baik, maka beliau memilih untuk tidak kunut. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal coba menengahi di antara dua ini. Dan dilihat oleh beliau. Memang sebelumnya Nabi nggak kunut nih. Tapi ketika ada peristiwa itu, Nabi berdoa. Ketika peristiwa yang nggak ada, Nabi nggak berdoa lagi. Dalam riwayat penelitian beliau. Ini menunjukkan boleh berdoa jika ada kejadian besar yang membutuhkan doa. Kejadian besar membutuhkan doa disebut dengan nazilah. Maka diistilahkan kunut nazilah. Maka muncullah ini semua. Maka yang menggunakan mazhab Abu Hanifah seperti Asia Selatan, Pakistan, India, atau ke Cina sebelah sana timur jauh, maka umumnya mereka tidak kunut saat subuh. Jelas? Baik, Imam Syafi'i yang menggunakan mazhabnya, semacam umumnya Asia Tenggara, di Syria, sebagian Mesir, itu kunut. Masuk Imam Al-Bukhari di antara muridnya. Kemudian Imam Malik juga kunut, disirkan. Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang sedikit, Spanyol, Italia, kan Prancis dan sebagainya. Baik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal teluk di Saudi. Jadi kalau ada yang Jamiah Islamiyah di Madinah misalnya, gitu kan? Atau yang di Mekah pada umumnya, di kisaran Saudi, itu kunutnya nazilah. Atau digunakan saat 10 hari terakhir Ramadan nanti. Ya dalam hal-hal yang witir. Atau seperti sekarang, nggak 10 hari terakhir pun. Ya pada pertengahan-pertengahan mereka witir. Seperti kita praktekkan di Wistol kemarin, witir kan ya. Terus saudara kita, Ustaz Salim, kan? Ya, dia juga witir, karena pernah di Mekah lama dan sebagainya. Ya itu nggak ada masalah, silahkan. Jadi di sini kesimpulannya, ada dalil, ada contoh, contohnya sementara. Tapi tidak disebut bid'ah, masih boleh dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, jadi mau kunut silahkan, mau tidak silahkan. Yang salah? Yang tidak sholat subuh. Yang tidak sholat subuh. Saya waktu di Tripoli kedatangan salah satu tokoh mengatakan, Ustaz, sekarang Alhamdulillah, NU dan Muhammadiyah sudah kompak. Semuanya subuh, nggak ada yang kunut. Masya Allah, saya bilang, oke, Alhamdulillah, bisa begitu. Karena nggak ada yang ke masjid ini. Karena nggak ada yang ke masjid. Wah, yang ketiga, lihat, yang ketiga. Ada dalil, nggak ada contoh. Satu, ada dalil, ada contoh. Dua, ada dalil, ada contoh, contoh sementara. Yang ketiga, ada dalil, tapi nggak ada contoh. Ada dalil, tapi nggak ada contoh. Dalilnya ada, contohnya nggak ada. Awas, jangan terjebak nih. Ada yang mengatakan, kalau setiap yang nggak ada contoh itu bid'ah. Belum tentu. Kalau ada dalilnya, boleh. Apa yang paling gampang? Paling gampang begini. Saya mau tunjukkan, misal, Anda kalau zakat pakai apa? Pakai apa? Nggak ada zakat pakai Allah wa'alam. Zakat itu kalau nggak Anda gunakan beras, Anda gunakan uang. Zakat pakai apa di sini? Pak, mau saya setor zakat ya. Ibu zakat apa? Allah wa'alam. Masya Allah. Gimana kita bisa berzakat? Pakai apa zakat di sini? Uang, baik. Mana dalilnya? Mana contohnya? Ayo coba temukan. Saya minta jangan hadis palsu aja. Cari zakat menggunakan itu. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan. Silahkan cek. Di Indonesia ada yang pakai beras. Kalau mau konsisten, bahkan nabinya, dalilnya itu menggunakan kurma atau gandum. Silahkan cek. Silahkan Anda cari hadis Nabi yang sampai pada kita. Beliau zakat menggunakan kurma dan gandum. Bahkan contohnya jelas kok, kurma, gandum. Dalilnya ada. Kok kita tiba-tiba menggunakan beras atau menggunakan uang? Dari mana taunya? Nah, maka kemudian Muawiyah melakukan di sini penelitian. Dilihat ketika beliau jadi gubernur di Syam. Beliau melihat ini makanan pokok. Itu makanan pokok. Setiap yang makanan pokoknya itu yang digunakan. Ada maslahatnya di situ, maka itu yang boleh dilakukan sebagai bagian dari zakatnya. Yang fitri, yang berupa makanan. Maka boleh kemudian, silahkan di setiap tempatnya makanan pokoknya itu boleh. Karena Nabi itu makanan pokoknya kurma dan gandum. Bahkan di lingkung masyarakatnya sampai saat ini. Maka dikeluarkanlah itu. Kalau Indonesia mau mengeluarkan kurma, siapa yang makan, kemana dikeluarkannya? Nggak nyambung. Maka dari itulah boleh diambil dari makanan pokoknya. Apa makanan pokok Bapak Ibu sekalian? Tuh, saya bukan. Kalau saya nasi. Kalau beras itu makanan bagi hewan yang bertembolok. Ya, ayam itu beras, bebek itu beras. Kalau saya nasi, sumbernya dari beras. Alhamdulillah, dimasak dulu baru dimakan. Baik ya. Maka boleh kemudian itu dikeluarkan sebagai bagian dari zakat. Coba cek. Jelas ya? Yang keempat, itulah bid'ah. Yang tidak ada dalilnya sama sekali. Dan tidak ada kiasnya di sini. Nggak ada analoginya. Dan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Itu sederhananya. Jadi kalau dianggap bagian dari ibadah, nggak ada dalil, nggak ada contoh, nggak ada kiasnya sama sekali. Nggak ada analoginya. Maka itu bagian dari bid'ah. Masya Allah, salat subuh berapa rakaat? 2. Tiba-tiba dia terlampau soleh 3 rakaat misalnya. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang disebut dengan bid'ah. Atau